Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil belajar kami dengan tema teknik-teknik supervisi pendidikan. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Najamania Salwa. Dan saya Ina Zulfa. Dan saya Nabila Nisa. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik supervisi pendidikan. Nah, teknik sendiri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, metode atau cara-cara. Nah, kemudian supervisi itu berasal dari bahasa Inggris, berasal dari 2 kata yaitu support dan juga vision, yang memiliki pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan atau pengawasan. Supervisi pendidikan adalah mengkoordinasi atau membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa teknik supervisi pendidikan adalah cara-cara yang dilakukan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Kemudian lanjut ada pada jenis-jenis supervisi pendidikan. Nah, menurut buku yang telah saya baca yaitu bukunya Pak Ngalim Purwanto itu ada 2, yaitu supervisi umum dan pengajaran. Yang kedua ada supervisi klinis. Nah, sebenarnya supervisi klinis ini masuk pada supervisi pengajaran. Namun supervisi klinis ini dibedakan karena cakupannya lebih mendalam. Nah, kemudian ada istilah supervisi akademik dan juga supervisi manajerial. Sebelumnya istilah ini digunakan secara resmi dalam regulasi pengawas sekolah pada Permenpan RB nomor 21 tahun 2010. Namun pada regulasi yang terbaru karena yang 2010 sudah tidak berlaku, yang pada Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 istilah tersebut itu tidak disampaikan secara eksplisit. Namun keduanya itu masih termasuk bagian dari supervisi pendidikan. Kemudian lanjut pada teknik-teknik supervisi pendidikan yang akan disampaikan oleh Mbak Ina. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teknik-teknik supervisi pendidikan yang mana terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu teknik supervisi perseorangan atau individu. Teknik individu adalah supervisi yang dilakukan secara perseorangan atau teknik supervisi teknik yang dilakukan secara perseorangan atau antara supervisor dengan guru, baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik supervisi individu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada teknik kunjungan kelas atau classroom visitation yang mana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kunjungan kelas tanpa pemberitahuan sebelumnya, kemudian yang kedua teknik kunjungan kelas dengan pemberitahuan sebelumnya, dan yang ketiga teknik kunjungan kelas dengan undangan guru. Dan kemudian teknik kedua yaitu teknik observasi kelas, yang mana terbagi menjadi 2, yaitu teknik observasi kelas secara langsung dan secara tidak langsung. Yang mana teknik ini memerlukan beberapa instrumen atau alat dalam melakukan observasi. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pertemuan individu atau dialog pribadi. Kemudian yang keempat yaitu teknik kunjungan antar kelas. Yang kelima teknik menilai diri sendiri, yaitu seorang guru menilai dirinya sendiri dengan diberikan checklist atau beberapa list pertanyaan yang terkait dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pengajaran seorang guru tersebut. Kemudian yang keenam yaitu teknik supervisi yang melibatkan siswa. Kemudian yang ketujuh teknik demonstrasi mengajar. Yang kedelapan buletin supervisi. Selanjutnya teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah kegiatan supervisi yang dilakukan dengan melibatkan beberapa guru secara bersama-sama. Tujuannya untuk menciptakan suasana belajar profesional di antara para guru, berbagi pengalaman dan saling membantu dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Melalui teknik ini, supervisor dapat menjangkau banyak guru sekaligus, mendorong kerjasama serta menumbuhkan semangat kolektif untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Beberapa bentuk pelaksanaan supervisi kelompok diantaranya yaitu yang pertama ada pertemuan orientasi untuk guru baru, yang kedua rapat guru, yang ketiga studi kelompok antar guru atau lesson study, yang keempat mengadakan penataran atau in-service training, yang kelima menilai diri sendiri, yang kelima workshop, yang ketujuh monitoring dan evaluasi, yang kedelapan refleksi dan fokus group discussion, yang
selanjutnya metode Delphi, kemudian tukar-menukar pengalaman, yang ke-10 diskusi panel, dan yang terakhir teknik seminar. Yang selanjutnya yaitu terkait penerapan teknik yang akan dijelaskan oleh Mbak Zara. Nah, di sini penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan dibagi menjadi 4 pelaksanaan, yaitu ada perencanaan, yaitu merencanakan apa saja yang akan dilakukan, lalu persiapan, menyiapkan dokumen-dokumen seperti RPP dan lain-lain, dan yang ketiga pelaksanaan itu sendiri yang mencakup terdapat observasi, lalu observasi UAS, observasi proses belajar mengajar, dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu pembenahan di mana suatu masalah dan bagaimana pemecahan alternatif masalah tersebut. Lalu kesimpulan dari penjelasan kita yaitu supervisi pendidikan adalah proses pembinaan profesional untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah. Yang kedua, pelaksanaannya membutuhkan teknik yang tepat baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, tahapannya meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang terakhir, dengan supervisi yang efektif, profesionalisme guru meningkat, manajemen sekolah membaik, dan mutu pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan. Sekian penjelasan materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.